Jumpa lagi dengan video dari Rio Vlog, dan kali ini aku lagi ada di teras rumah ya teman-teman. Aku mau bagikan caraku untuk menyiapkan media tanam. Nah, ini ada beberapa bahan yang udah aku siapin ya teman-teman. Ini sampah dapur, dan ini aku pakai galon bekas, galon air mineral yang bening, dan ini tanah kebun ya teman-teman. Kalau teman-teman penasaran bagaimana cara aku menyiapkan media tanam yang subur, simak terus video kali ini ya. Sebelum aku perlihatkan ke teman-teman cara aku menyiapkan media tanam yang subur dan bagus untuk tanaman-tanaman hiasku, aku mau lihatin dulu ya terasku yang saat ini lagi banyak sekali berkurang tanaman-tanaman hiasnya, karena memang udah banyak yang laku terjual ya teman-teman. Jadi beberapa tanaman hias yang aku propagasi hari-hari kemarin semuanya udah laku, dan ini tinggal beberapa tanaman-tanaman yang jumlahnya nggak sebanyak kemarin ya teman-teman. Jadi ini aku mulai bercocok tanam ulang lagi, mengawali berkebun lagi ya teman-teman, dan tanaman-tanaman yang besar mau aku perbanyak. Dan ini proses aku menyiapkan media tanam yang subur. Seperti ini caranya ya teman-teman. Nah, ini tuh caranya mudah banget teman-teman. Aku pakai gunting kayak gini ya, gunting kayak gini, dan ini tinggal dipotong-potongin aja seperti ini. Selain sampah-sampah dari dapur kayak gini, bisa juga ya pakai dedaunan yang sudah menguning. Biasanya aku kalau pas lagi beresin tanaman, terus motongin daun-daun yang layu, daun-daun yang kuning, daun-daun yang kering, biasanya juga nggak aku buang dan aku kumpulin kayak gini, dipotong-potong dan kemudian dimasukin ke wadah ya teman-teman. Nah, seperti ini daun-daun yang udah layu ya dari tanaman-tanaman, dan daun-daun tua itu biasanya aku guntingin. Semuanya aku kumpulin jadi satu kayak gini dan gunting-guntingin aja sesuai ukuran yang kita mau ya, selera aja teman-teman, gampang aja. Dan kalau udah dipotong-potong kayak gini, biasanya aku campurin tanah ya, pakai tanah kebun aja teman-teman, dan mudah banget. Proses fermentasinya kurang lebih 1 bulanan ya. Nanti tinggal dibasahin aja tanahnya itu. Jadi semua batang-batang dan sampah-sampah dapur kayak gini bisa terfermentasi dengan tanah yang kita campurkan ya teman-teman. Berkebun dari teras rumah seperti ini buat aku menjadi kegiatan yang lumayan menyenangkan ya teman-teman. Jadi di waktu-waktu yang luang, waktu-waktu senggang, dan jam-jam kosong setelah menyelesaikan semua aktivitas di rumah, kegiatan-kegiatan IRT di dapur dan beres-beres rumah tentunya, setelah selesai semuanya biasanya aku memakai waktu luang seperti ini untuk berkebun dan merawat tanaman-tanaman hias ya teman-teman. Dan itu lumayan membuat aku happy, apalagi ada hasil tambahan yang bisa didapat ya. Kadang-kadang kita bisa menjual tanaman-tanaman yang kita rawat sendiri, kita perbanyak. Biasanya aku kalau tanaman udah mulai rimbun, mulai banyak gitu, aku pecah-pecah dan itu bisa kita jual ya teman-teman. Seperti kemarin ada banyak ibu-ibu pada datang ke rumah, dan ada beberapa yang borong tanaman hasil propagasi dari teras ini juga ya teman-teman. Dan jadi terasku sekarang agak kosong, tanaman-tanaman hiasnya banyak berkurang ya teman-teman. Makanya aku semangat lagi nanam-nanam lagi ya teman-teman. Jadi tanaman-tanamannya aku mulai perbanyak lagi, supaya nanti kalau ada yang berminat, ada yang mau beli, bisa
langsung aku jual, dan itu lumayan bisa nambahin uang belanja ya. Walaupun teras ini mungil ya teman-teman, ukurannya hanya 3 kali 3 meter persegi, tapi di sini aku bisa produktif banget, bahkan bisa menghasilkan uang tambahan ya dari hobi-hobiku yang aku tekuni, seperti merawat tanaman hias dan budidaya sendiri tanaman-tanaman yang ada di rumah, dan akhirnya aku bisa menghasilkan uang tambahan. Nah, ini seperti ini. Biasanya aku order ya bibit-bibit dari online shop, dan biasanya kalau aku udah beli seperti ini aku perbanyak ya teman-teman. Aku rawat mulai dari beli bibitnya mulai dari kecil, dan setelah besar aku perbanyak. Kemudian hasil dari budidaya itu bisa aku jual ya ke teman-teman, ke tetangga, ataupun ke orang-orang yang berminat ya. Dan itu membuat aku ngerasa bahagia, apalagi bisa tetap produktif ya walaupun kita IRT yang hanya di dalam rumah aja. Nah, ini udah selesai semua, aku potong-potongin ya kayak gini teman-teman ukurannya. Ngasal aja sih ya, tapi kalau mau prosesnya lebih cepat sih, motongnya lebih halus, itu prosesnya lebih cepat ya teman-teman. Tapi kalau aku sih sukanya kayak gini aja, karena nggak terlalu butuh cepet-cepet banget ya. Jadi ya asal aja, yang penting gampang, dan diletakin di galon kosong gini. Terserah sih pakai tempat apa aja bisa ya teman-teman, dan diselang-seling pakai tanah gini teman-teman. Aduk gitu ya. Ini proses penyuburan tanah, nanti jadi kompos ya tanahnya itu, jadi tanah kompos, dan itu bagus banget buat tanaman-tanaman di rumah ya teman-teman. Kalau teman-teman suka berkebun juga, ini bagus banget buat media tanam sayur-sayuran gitu ya. Jadi sampah-sampah di dapur itu bermanfaat sekali ya teman-teman. Kalau kita selesai masak, ada nasi-nasi yang sisa, nggak perlu dibuang ya, dibuat kompos aja untuk menyuburkan tanah. Seperti ini caranya, sangat mudah banget teman-teman, nggak butuh modal ya, nggak perlu EM4, nggak butuh obat-obat kimia buat fermentasi. Cukup gini aja, simple dan gampang banget dipraktekin ya teman-teman. Selang-seling aja gitu ya, selang-seling tanah, terus sampah dapurnya kasih tanah lagi. Gampang banget ya teman-teman cara menyuburkan tanah, membuat kompos dari sampah-sampah organik di dapur. Kalau ada cangkang-cangkang telur, terus sayuran-sayuran atau nasi-nasi, biasanya masukin kayak gini, difermentasi, pakai modalnya cukup tanah kebun aja kayak gini teman-teman. Ini tanah ini udah banyak bakteri pengurainya ya, jadi dengan dicampur tanah seperti ini, kita diamkan pun dia akan terurai dengan sendirinya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Jadi tanahnya itu di bagian atasnya menutupi semua sampah-sampah dari dapur tadi. Dan kalau tanahnya kurang lembab, ini kayaknya kurang lembab ya, jadi aku mau tambahin air. Kita bisa siramin air ya, air apa aja. Tapi kalau lebih bagus lagi air cucian beras ya teman-teman. Dan biar tanahnya lembab, jadi proses pembusukan dari sampah-sampah dapur, dedaunan yang tadi kita potong-potong bisa lebih cepat ya teman-teman. Nah, kita guyur seperti ini aja. Nanti jadi sayuran-sayuran dan sampah-sampah dedaunan tadi bisa basah dan tercampur rata dengan tanahnya. Dan kita diamkan ya kurang lebih 1 bulan, sudah hancur menjadi tanah kompos ya teman-teman. Dan itu sangat bagus untuk tanaman-tanaman hias yang kita tanam ya teman-teman, pakai media tanam tanah humus ataupun tanah bercampur kompos seperti ini. Keuntungannya buat dari pakai galon bening kayak gini, nanti sayur-sayurannya ini kalau udah busuk, udah jadi kompos bisa terlihat ya teman-teman. Kalau ini kan terlihat ya masih hijau kayak gini. Nah, makanya saya lebih suka pakai galon bening kayak gini. Jadi dalamnya itu kalau udah jadi kelihatan ya teman-teman. Sampai di sini video kali ini ya teman-teman, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih banyak sudah nyimak videonya sampai selesai, dan sampai ketemu lagi di video dari Rio Vlog yang lainnya. Selamat beraktivitas, selalu sehat dan selalu bahagia. Salam semangat dan tetap hijaukan bumi kita tercinta ya teman-teman. Sampai ketemu lagi, bye bye.